Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Iqbal Pratama. Kita akan membahas mengenai struktur algoritma pemrograman. Seperti yang kita ketahui, struktur algoritma pemrograman terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada bahasa natural atau natural language. Yang kedua ada bagan alir atau flowchart. Dan yang ketiga ada procedure code. Oke, langsung saja kita mulai ke slide yang pertama. Yang pertama, natural language atau bahasa natural. Bahasa natural merupakan penulisan algoritma yang bergaya bahasa manusia yang digunakan dalam keseharian. Langkah-langkah yang dibuat lebih bersifat deskriptif, singkat, padat, dan mudah dimengerti. Jadi pada intinya, bahasa natural atau natural language ini merupakan struktur algoritma paling sederhana atau paling mudah dimengerti karena bahasanya yang menggunakan bahasa kita sehari-hari dalam berkomunikasi. Nah, ketika menyajikan algoritma dalam bahasa natural, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Urutan langkah-langkah harus dimulai dengan kata mulai atau start dan diakhiri dengan kata selesai atau stop. Di sini bahasa natural atau natural language memiliki beberapa keuntungan dan kekurangan. Keuntungannya yang pertama, mudah dalam penulisannya. Yang kedua, sederhana. Yang ketiga, tidak sulit dalam mempelajarinya. Karena apa? Karena tadi bahasa yang digunakan merupakan bahasa yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari atau yang sering berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kekurangannya, di sini terdapat 3 kekurangan bahasa natural. Yang pertama, gaya penulisan setiap programmer tidak sama. Yang kedua, pemahaman dalam pembacaan algoritma menjadi sulit. Karena apa? Karena tadi gaya penulisannya tidak sama. Yang ketiga, sukar untuk menerjemahkan ke dalam bentuk kode pemrograman. Nah, agar lebih paham lagi, di sini ada contoh bahasa natural. Di sini dicontohkan bagaimana kita membuat satu cangkir kopi dengan menggunakan atau dengan metode bahasa natural. Prosedurnya seperti apa? Yang pertama, diawali dengan mulai. Yang kedua, siapkan 1 gelas kosong dan 1 buah kopi atau 1 saset. Yang ketiga, masukkan kopi ke dalam gelas. Yang keempat, tuangkan air panas ke dalam gelas. Yang kelima, aduk hingga merata. Dan yang keenam, selesai. Itu semua merupakan prosedur-prosedur atau urutan langkah dengan menggunakan bahasa natural. Jadi bahasanya ya seperti tadi menggunakan bahasa kita sehari-hari. Jadi mudah untuk dipahami. Selanjutnya, bagan alir atau flowchart. Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Jadi intinya begini, flowchart di sini merupakan tipe diagram atau suatu diagram yang menggambarkan suatu proses algoritma yang ditunjukkan dengan simbol-simbol tertentu. Intinya seperti itu. Sederhananya, flowchart ini merupakan diagram atau bagan yang menggambarkan suatu proses algoritma dengan simbol-simbol tertentu. Di sini, gaya perancangan algoritma dengan flowchart lebih dimengerti karena memiliki standar penggunaan yang sama. Hal ini disebabkan algoritma juga digunakan sebagai media berkomunikasi dan dokumentasi.
Di sini flowchart lebih dimengerti karena memiliki standar penggunaan yang sama. Kenapa? Karena di flowchart dalam penulisannya menggunakan itu simbol-simbol tertentu. Jadi sudah ada aturannya. Simbol ini fungsinya untuk apa dan bagaimana. Kita lanjut. Di sini ada sistem penulisan algoritma flowchart atau simbol penulisan ya. Yang pertama, di sini ada simbol elips atau dengan nama terminator. Fungsinya untuk apa? Untuk mengawali dan mengakhiri suatu program. Yang kedua ada simbol panah garis alir atau arrow. Bisa disebut juga arrow. Fungsinya untuk menunjukkan kemana arah aliran program tersebut. Urutannya kemana. Ditunjukkan dengan simbol arrow atau tanda panah tadi. Yang ketiga ada preparation dengan simbol segi 6. Nah, di sini fungsinya untuk menentukan nilai awal dalam suatu program. Nilai awalnya bisa dituliskan dengan simbol segi 6 tersebut, preparation. Yang keempat ada simbol persegi panjang, proses. Nah, di sini fungsi dari simbol tersebut untuk menunjukkan proses dari suatu program. Pemrosesan suatu program ditunjukkan dengan simbol persegi panjang. Selanjutnya ada simbol jajar genjang. Jajar genjang ini berfungsi untuk memasukkan atau menginput dan output suatu data yang ingin diproses dalam suatu program. Jadi isian atau input dan output suatu data dari program tersebut dilambangkan dengan simbol jajar genjang. Selanjutnya ada persegi panjang yang di pinggirnya diberi garis lagi. Di situ fungsinya untuk apa? Untuk memproses atau subproses dari proses yang dikerjakan oleh simbol persegi panjang. Jadi dari persegi panjang diturunkan lagi menjadi bagian-bagian kecil atau diproses lagi dengan simbol predefined process subprogram tersebut. Selanjutnya ada decision dengan simbol belah ketupat. Nah, di sini simbol tersebut berfungsi untuk pengambilan keputusan suatu kondisi. Jadi, dengan simbol ini ditunjukkan atau difungsikan untuk pengambilan suatu keputusan yang bersifat benar atau salah, true atau false. Yang ke-8 ada simbol lingkaran yang disebut on-page connector. Di sini fungsinya untuk penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Jadi, jika dirasa suatu flowchart tersebut ada dua flowchart atau flowchart yang berbeda ingin dihubungkan dalam satu halaman, bisa menggunakan simbol on-page connector tersebut. Yang terakhir ada off-page connector. Nah, kalau tadi satu halaman yang on-page, nah kalau yang off-page itu berbeda halaman. Keuntungan dan kekurangan flowchart. Yang pertama, keuntungannya memudahkan setiap orang untuk membaca dan memahami algoritma karena sudah ada aturannya dengan simbol-simbol tadi. Yang kedua, cocok untuk algoritma dengan skala kerumitan tingkat rendah. Yang ketiga, aliran proses program cukup rinci. Karena tadi ditandakan kemana alirannya prosesnya dengan simbol arrow atau panah tadi.
Nah, kekurangannya yang pertama, tidak cocok untuk program kompleks atau program yang lebih sulit lagi, tingkatannya lebih tinggi. Yang kedua, membutuhkan tools khusus untuk merancang algoritma. Karena apa? Karena di sini mereka atau struktur penulisan algoritma flowchart menggunakan simbol-simbol. Jadi butuh alat-alat khusus atau menu-menu khusus, disebutnya tools, untuk membuat simbol-simbol tersebut. Yang ketiga, cukup sulit untuk menerjemahkannya ke dalam bentuk kode program sebenarnya. Nah, untuk lebih paham lagi, di sini ada contoh flowchart, yaitu menghitung luas segitiga. Nah, di sini program atau output yang ingin dihasilkan merupakan apa? Tampilan luas dari segitiga tersebut. Ingat, dalam flowchart, untuk mengawali dan mengakhiri harus diawali dengan atau diakhiri dengan simbol elips atau terminator tadi. Yang pertama ada mulai. Yang kedua disimbolkan dengan jajar genjang, yaitu untuk input alas dan input tinggi. Nah, setelah alas dan tinggi diinputkan, lalu diproses dengan simbol persegi panjang. Prosesnya apa? Menghitung luas segitiga tersebut dengan rumus alas kali tinggi dibagi 2. Setelah itu, setelah proses dilakukan, tampillah output dari luas tersebut. Outputnya yaitu luas segitiga tersebut. Dan diakhiri dengan simbol terminator, yaitu selesai. Nah, selanjutnya ada contoh kedua, yaitu membuka Facebook. Di sini tahapan yang pertama pasti diawali dengan mulai, simbol terminator. Setelah itu, turun ke bagian bawah menggunakan simbol jajar genjang untuk menginputkan URL Facebook atau alamat Facebook tersebut. Setelah URL diinputkan, akan diproses dan menampilkan homepage atau tampilan awal untuk login. Setelah login muncul, turun lagi untuk menginputkan email dan password yang disimbolkan dengan simbol jajar genjang. Nah, di sini turun untuk penyeleksian email dan password yang sudah diinputkan tadi, disimbolkan dengan simbol belah ketupat untuk menentukan nilai benar atau salah. Jika email dan password yang sudah diinputkan bernilai benar, maka dia akan memproses dengan simbol persegi panjang tadi, memproses tampilan akun yang telah diinputkan. Tapi jika salah, dia akan kembali memproses untuk memasukkan email dan password yang benar. Begitu terus sampai email dan password dirasa benar, dia akan memproses ke tampilan akun. Setelah tampilan akun muncul, diakhiri dengan selesai, simbol terminator. Nah, di sini ada latihan, silahkan kalian kerjakan. Jika kalian memahami dari awal, pasti kalian bisa mengerjakan latihan ini dengan mudah. Oke. Nah, untuk pseudocode kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Sekian, terima kasih dari saya. Jaga kesehatan, patuhi protokol COVID-19, dan tetap semangat.